Perkenalkan, saya Christophorus Purnamamore yang akan memperkenalkan kelompok kami, yakni kelompok 1, dengan pembahasan mengenai wahyu dan penyampaiannya melalui evangelisasi. Adapun kelompok kami yakni saya sendiri Christophorus Purnamamore, yang kedua teman saya Aloysia Indrianti, dan yang ketiga Diadora. Adapun mengenai pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya Aloysia Indrianti. 1. Pewahyuan rencana penyelenggaraan Allah. Arti pewahyuan adalah Allah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu dengan sabdanya, mempersembahkan bagi manusia suatu pernyataan dirinya yang tetap abadi melalui makhluk ciptaannya. Lalu, bagaimana cara manusia untuk mengenal Allah? Manusia sanggup mengenal Allah dengan mendengarkan pesan-pesan penciptaannya ini. Sanggup sampai pada suatu keyakinan tertentu akan eksistensi Allah. Rencana penyelenggaraan Bapa secara sempurna diwahyukan dalam Yesus Kristus, dilaksanakan oleh kekuatan Roh Kudus. Hal ini mencangkup Yesus Kristus, wahyu Allah, anugerah keselamatan kepada segala manusia, panggilan definitif untuk mempersatukan anak-anak yang tercerai-berai sebagai keluarga Allah, wahyu Allah. 2. Wahyu, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Tata pewahyuan itu terlaksana melalui perkataan dan perbuatan yang amat erat terjalin, sehingga karya-karya yang dilaksanakan oleh Allah dalam sejarah keselamatan, dalam memperlihatkan dan meneguhkan ajaran, serta kenyataan-kenyataan yang diungkapkan dengan kata-kata. Kata-kata itu menyiarkan karya-karya dan menerangkan rahasia yang terkandung di dalamnya. 3. Evangelisasi sebagai wahyu Allah yang disampaikan dalam pewartaan dan perbuatan. Evangelisasi adalah serentak kesaksian dan pewartaan, perkataan, dan sakramen, ajaran dan tugas. Pada bagiannya, katekese menyampaikan kata-kata dan perbuatan-perbuatan, wahyu dan tugas, yaitu 1. Memaklumkan dan menceritakan wahyu-wahyu. Yang kedua, memperjelas misteri yang terkandung dalam wahyu. Dan yang ketiga, mengenang kembali karya-karya Allah yang telah dikerjakan pada masa lampau, serta menafsirkan tanda-tanda zaman dan hidup manusia sekarang ini. 4. Yesus Kristus, pengantara dan kepenuhan wahyu. Yesus Kristus, wahyu yang penuh dan sempurna. Melakukan hal ini dengan kehadiran dan pernyataan diri, dengan perkataan dan perbuatan tanda-tanda mukjizat-mukjizat, tetapi terutama dengan wafat dan kebangkitannya yang mulia dari antara orang mati, dan akhirnya dengan mengutus roh kebenaran. Pelayanan sabda harus memberikan tempat penting bagi karakteristik yang sesuai dengan kemurahan wahyu. Putra Allah masuk ke dalam sejarah manusia, mengambil hidup dan kematian manusia, melaksanakan perjanjian yang baru dan definitif antara Allah dan manusia. Kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah kepenuhan wahyu merupakan dasar bagi katekese yang berpusat pada Kristus. Misteri Kristus dalam pesan yang diwahyukan bukanlah unsur lain. Yang ada di samping unsur-unsur lain, hal ini merupakan pusat dari mana semua unsur lain dibentuk dan diterangi. Penyampaian wahyu oleh Gereja Karya Roh Kudus. Wahyu Allah yang berpuncak pada Yesus Kristus ditunjukkan bagi seluruh umat manusia. Dia ataupun Allah ingin agar semua manusia diselamatkan dan mengenal kebenaran. 6. Evangelisasi. Gereja hidup untuk mewartakan Injil, yaitu membawa berita gembira kepada segala suku, sehingga dengan
kekuatannya, berarti berita gembira itu dapat masuk ke dalam hati manusia dan memperbarui bangsa. 7. Proses evangelisasi. Gereja seraya tetap mengandung di dalam dirinya kepenuhan sarana keselamatan, senantiasa bekerja tahap demi tahap. Dekret Konsili Angetes menjelaskan dengan baik dinamika proses evangelisasi, kesaksian Kristiani, dialog, dan kehadiran dalam kasih. Pemahaman Injil dalam panggilan menuju pertobatan, katekumenan, dan inisiasi Kristen, pendidikan komunitas-komunitas, dan para pelayannya. Inilah dinamika yang membentuk dengan membangun gereja, dipandang sebagai proses dengan mana gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus memaklumkan dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Evangelisasi didorong oleh cinta kasih yang menyebarkan dan mengubah seluruh tata duniawi, menyesuaikan dan memperbarui segala kebudayaan, membawa kesaksian tentang cara berada dalam hidup baru yang menjadi ciri khas untuk Kristiani di antara para bangsa. 8. Pelayanan sabda dalam evangelisasi. Pelayanan sabda adalah unsur evangelisasi yang fundamental. Kehadiran Kristianitas di antara kelompok-kelompok yang berbeda dan kesaksiannya yang hidup harus dijelaskan dan dibenarkan dengan pemakluman eksplisit tentang Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada evangelisasi yang benar kalau nama, ajaran, dan hidup, janji-janji kerajaan dan misteri Yesus dari Nazaret, Putra Allah, tidak diwartakan. Mereka yang sudah menjadi murid-murid Yesus Kristus juga harus disuburkan dengan sabda Allah agar mereka dapat bertumbuh dalam hidup Kristiani mereka. Saya akan menjelaskan mengenai pertobatan di iman. Dalam mewartakan berita gembira kepada dunia, mengajak orang pada pertobatan dan iman, hal ini sesuai dengan panggilan Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Iman adalah pertemuan pribadi dengan Kristus yang menjadikan seseorang muridnya. Yesus Kristus ini yang adalah kepenuhan wahyu Bapa memiliki dua sudut. Yang pertama, yakni penyerahan kepasrahan kepada Allah. Sedangkan yang kedua, persetujuan penuh cinta ke segala sesuatu yang telah diwahyukan kepada kita. Iman mencakup suatu perubahan hidup, suatu metanoia, yakni suatu perubahan budi dan hati yang mendalam. Iman membuat seorang beriman hayati pertobatan itu. Iman dan pertobatan muncul dari hati, yakni muncul dari kedalaman pribadi manusia dan melibatkan seluruh keberadaannya. Seperti yang kita ketahui, iman adalah anugerah dari Allah yang dilahirkan dalam kebesaran hati manusia sebagai buah dari rahmat yang menggerakkan dan membantunya, dan sebagai suatu tanggapan bebas terhadap dorongan Roh Kudus yang menggerakkan hati dan mengarahkannya kepada Allah, yang mempermudahnya untuk menerima dan percaya akan kebenaran. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pertobatan lanjut. Seperti yang kita ketahui, iman adalah suatu anugerah yang bertujuan untuk bertumbuh dalam hati para beriman setia kepada Yesus Kristus
sesungguhnya menciptakan proses melanjutkan pertobatan yang berlangsung seumur hidup. Dari sudut teologis terdapat momen-momen penting dalam proses iman dan pertobatan. Yang pertama yakni minat terhadap Injil. Momen pertama adalah sesuatu yang dalam arti orang yang tidak percaya atau yang acuh tak acuh atau mereka yang memeluk agama lain, lahirlah suatu minat terhadap Injil sebagai akibat dari pewartaan pertama. Namun masih tanpa keputusan yang teguh. Yang kedua, pertobatan. Momen yang pertama akan Injil menuntut suatu periode pencarian untuk diubah menjadi suatu pilihan yang teguh. Pencarian demikian yang dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh pemakluman kerikma menyiapkan jalan bagi pertobatan yang tentu saja masih awal namun masih membawa kesetiaan kepada Kristus dan kehendak untuk mengikuti jejaknya. Yang ketiga yakni pengakuan iman menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, membangkitkan diri orang beriman suatu kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam dan untuk menjadi sama dengan Dia. Yang keempat, perjalanan menuju kesempurnaan, kematangan dasar yang melahirkan pengakuan iman, bukanlah titik akhir dalam proses-proses pertobatan yang berkelanjutan. Orang yang diperbandingkan senantiasa digerakkan oleh Roh Kudus, dipelihara oleh sakramen-sakramen, dibantu oleh berbagai macam bentuk didikan. Iman lanjutan berusaha mewujudkan keinginan Kristus, yakni hendaklah kamu sempurna adanya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang situasi sosial religius dan evangelisasi. Evangelisasi dunia menemukan bagi dirinya sebuah tempat dalam sebuah panorama religius yang beraneka ragam dan berubah-ubah. Kita dapat membedakan dari 3 situasi basis yang meminta tanggapan tepat dan khas. Yang pertama yakni situasi orang-orang dalam kelompok dan konteks sosial budaya dalam mana Kristus dan intinya tidak dikenal atau yang kekurangan komunitas Kristen dan cukup matang agar sanggup mewujudkan iman dalam lingkungannya sendiri dan melakukannya kepada kelompok-kelompok lain. Situasi ini menurut suatu putusan ad gentes. Yang kedua yakni lebih lagi ada situasi-situasi dalam konteks sosial budaya yang pasti di mana ada komunitas-komunitas Kristen dengan struktur-struktur eklesial yang memadai dan kokoh. Komunitas-komunitas ini menuntut suatu tindakan pastoral yang bersemangat dari gereja karena mereka terdiri dari orang dan keluarga yang berpandangan Kristen. Yang dalam konteks demikian penting dalam katekese bagi anak-anak, orang dewasa, dan kaum muda mengembangkan berbagai proses inisiasi Kristen yang terungkap baik yang bawa mereka kepada kematangan iman. Hal ini menjadikan mereka telah menerima kabar gembira, mewartakan kabar gembira. Yang ketiga yakni dalam banyak negara dan tradisi telah mantap dan kadang-kadang dalam gereja-gereja yang lebih muda. Ada situasi-situasi menengah di mana seluruh kelompok orang yang telah dipermandikan telah kehilangan perasaan iman atau bahkan tidak lagi mengakui dirinya anggota-anggota gereja dan hidup jauh terpisah dari Kristus dan Injilnya. Situasi seperti ini menuntut suatu evangelisasi baru. Penjelasan saya berikutnya yakni mengenai hubungan timbal balik antara kegiatan evangelisasi yang berhubungan dengan situasi sosio-religius. Situasi-situasi sosial religius jelas berbeda satu dengan yang lain. Dan kelirulah memandangnya sama.
Sesungguhnya situasi-situasi berbeda yang terus-menerus bertumbuh sering ada bersama dalam wilayah yang sama di banyak kota besar. Misalnya situasi yang menuntut Miss Adjentes dapat ada secara berdampingan dengan komunitas yang membutuhkan evangelisasi baru. Oleh karena itu, agar dapat saling memperkaya antara berbagai kegiatan evangelisasi yang dapat berdampingan ini, penting mengingat bahwa pertama, misi Adjentes tanpa memandang zona atau konteks tempat misi itu diwujudkan, merupakan tanggung jawab perusahaan yang paling spesifik yang dipercayakan oleh Yesus Kristus pada gereja, yang adalah model teladan bagi semua kegiatan misionernya. Yang kedua, model bagi semua katekese adalah katekumenat, permandian saat ketiga dengan pembinaan khusus orang dewasa yang bertobat kepada iman di bawah kepengakuan iman yang eksplisit dalam permandian pada malam Paskah. Yang ketiga, bagi orang dewasa, karena berhubungan dengan pribadi yang sanggup mengikat diri dengan penuh tanggung jawab harus dipandang sebagai bentuk katekese. Yang utama dengan cara ini, katekese yang terletak dalam konteks misi evangelisasi gereja dilihat sebagai momen esensial miss it. Itu menerima dari evangelisasi suatu dinamika misioner yang sungguh memperkaya dan menentukan jati dirinya sendiri.